Karena berkebun itu adalah me time saya, yang saya yakini dan saya rasakan di situ tuh ada proses healing, proses refreshing, stress release. Sukanya pasti panen ya. Kita bisa menikmati hasil panen, udah kita tanam sendiri. Apalagi perawatannya kan secara organik, tentunya lebih sehat untuk dinikmati keluarga. Kalau berkebun organik itu nggak selalu lancar aja, pasti ada gagalnya, pasti ada kesalahan-kesalahan yang kita buat. Tapi ya dari kesalahan-kesalahan itu kita bisa merevisi, kita bisa belajar. Semakin lama ya pemula juga nantinya akan mahir sendiri gitu. Air cucian beras sudah banyak nih, saatnya ditaruh di kebun. Halo, saya Tarsina Rizky, biasanya dipanggil Ibu Kiki. Saya dari Depok, Jawa Barat. Kali ini saya mau menyiramkan air endapan cucian beras yang sudah saya endapkan selama 1 hari ke tanaman kebun saya. Mari. Tanaman yang ada di kebun saya ini adalah tanaman yang biasanya dikonsumsi sehari-hari. Karena saya pemula, jadi saya memilih tanaman yang mudah ditanam dan mudah dirawat. Contohnya di sebelah samping saya ada tanaman kale. Tanaman kale ini adalah tanaman perennial, jadi tanaman yang bisa hidup lebih dari 2 tahun. Kita bisa memanen daunnya sepanjang tahun. Ini enak juga dikonsumsi untuk ditumis atau untuk campuran jus buah. Lalu di sebelahnya ada juga kale nero, ini sama juga jenis kale. Ini enak juga ditumis sama seperti kale-kale ini. Nah, ini adalah tanaman pokcoy saya. Kenapa saya menggunakan wall planter seperti ini? Selain untuk efisiensi lahan, wall planter ini juga efektif. Satu wall planter bisa menanam banyak pokcoy di dalamnya. Seperti ini. Alasan saya suka berkebun itu karena keseharian saya kan sebagai ibu rumah tangga. Jadi saya ingin ada kesempatan waktu untuk ruang untuk diri saya sendiri. Tapi karena keterbatasan waktu juga, karena peran saya,
Jadi saya memilih berkebun di halaman belakang rumah. Dengan berkebun itu kan kita tidak usah keluar rumah, tapi bisa mengisi waktu luang kita, me time kita di halaman belakang rumah dengan berkebun. Saya sebenarnya pemula ya, jadi saya itu berkebun dari tahun lalu. Dari tahun lalu saya mencoba berkebun, ternyata benar-benar asik. Jadi saya kayak ketagihan terus berkebun sampai sekarang. Ini adalah jenis timun Jepang, jenis Roberto, varian Roberto. Untuk menanam ini tergolong mudah. Saya menggunakan polybag diameter 40 x 45. Sebenarnya saya nanam timun Jepang ini dalam greenhouse itu untuk coba-coba saja ya, karena 2 kali saya coba di luar karena curah hujan pada saat itu masih tinggi. Jadi sebelum dia berhasil berbuah itu dia udah busuk akar. Jadi saya coba masukkan ke greenhouse agar tidak terlalu terpapar curah hujan yang tinggi. Untuk pembuatan greenhouse ini relatif murah dibandingkan beli jadi ya, karena ini custom sendiri. Saya dan suami itu pada awal memulai kebun kita rencana memang membuat greenhouse sendiri karena di sini belalangnya itu banyak banget. Nah, ini tuh dibikin dari pipa dan juga plastik, ada paranetnya juga. Jadi bawah itu paranet agar sirkulasi udara itu bisa masuk ke greenhouse, tidak terlalu panas. Lapisan atas dari lapisan tengah ke atas itu pakai plastik seperti ini. Jadi belalang itu nggak masuk ke dalam greenhouse begitu. Untuk tanamannya memang saya memilih yang benar-benar disukai oleh belalang seperti kangkung dan bayam gitu. Makanya saya taruh bayam dan kangkung ada di dalam greenhouse. Lalu seperti timun ini juga karena curah hujannya masih tinggi, saya coba masukkan ke greenhouse biar tidak busuk akar begitu. Kalau sukanya pasti panen ya. Kita bisa menikmati hasil panen yang udah kita tanam sendiri, dari mulai semai, pindah tanam, pembuatan pupuk, aplikasi pestisida nabati, lalu tiba masa panen itu benar-benar hal yang membahagiakan gitu ya. Apalagi perawatannya kan secara organik, tentunya lebih sehat untuk dinikmati keluarga. Kalau dukanya ya tidak ada seseorang yang mahir tanpa kegagalan. Jadi kalau berkebun organik itu nggak selalu lancar aja, pasti ada gagalnya, pasti ada kesalahan-kesalahan yang kita buat. Tapi ya dari kesalahan-kesalahan itu kita bisa merevisi, kita bisa belajar. Semakin lama ya pemula juga nantinya akan mahir sendiri gitu. Dulu waktu awal-awal itu saya coba yang paling mudah, yang paling basic ya, dari limbah dapur itu tomat dan cabai. Dan alhamdulillah tomat dan cabai sampai sekarang itu masih ada. Dari pertama kali saya menanam itu yang paling mudah sih. Lalu berkembang, saya pengen coba tanam terong, kacang panjang, lalu pengen coba tanaman sayuran hijau yang lain, pokcoy, kangkung, bayam. Jadi sebagai pemula saya memang memilih tanaman yang mudah untuk tumbuh dan juga mudah untuk perawatannya. Ini hasil panen dari kebun kecil saya. Ada kale Carly, ada kale Nero, ada terong bulat ungu, ada terong lonjong ungu juga, dan beberapa tomat cherry. Kacang green Thailand bean juga ada.
Kalau konsepnya sendiri sebenarnya kebun ini adalah kebun hobi ya. Jadi saya benar-benar menerapkan proses dan perawatan berkebun itu yang mudah aja, yang efisien. Yang mudah dan efisien itu adalah berkebun organik. Jadi saya memilih kebun organik untuk perawatan di kebun saya. Karena konsepnya adalah kebun hobi, jadi sebenarnya tidak ada pemilihan khusus untuk tanaman yang saya tanam di kebun saya. Saya tinggal lihat kebutuhan konsumsi keluarga apa yang dibutuhkan gitu. Seperti anak saya kan suka banget makan kangkung tuh. Jadi saya tanam kangkung banyak gitu. Lalu tomat, cabe itu pasti ada di kebun. Tanaman-tanaman bunga refugia juga saya tanam. Selain manfaatnya untuk menarik polinator, juga untuk mengurangi hama, dia juga mempercantik kebun. Jadi pada saat me time itu tuh di kebun tuh menyenangkan gitu, karena tidak hanya tanaman-tanaman sayur yang monoton atau yang biasa, tapi ada beberapa tanaman sayur yang unik gitu, seperti itu. Di kebun saya yang luasnya nggak seberapa ini masih ada pohon pisang. Pohon pisang ini jenis pohon pisang kepok. Masih saya pertahankan karena pisang kepok itu kan enak banget ya, apalagi dibikin pisang goreng. Anak-anak saya suka sekali. Selain itu juga daun-daun keringnya biasanya saya manfaatkan untuk campuran media tanam. Jadi sangat-sangat bermanfaat sekali. Begitu. Setelah tadi hasil pruningan daun dan daun pisang kita kumpulkan ke komposter alami kita, tumpukan daun kering yang ada di sini. Sekarang kita ambil beberapa untuk kita pindah tanam. Yuk kita ambil. Nah, kita ambil sisi bagian dalam. Nah, sekarang kita akan pindah bibit tanaman terong. Bibit tanaman terong yang sudah siap untuk dipindahkan ke polybag yang lebih besar itu biasanya usianya sekitar 4-5 minggu. Tinggi sudah lebih dari 10-15 cm dan sudah punya 4-5 daun sejati. Kalau sudah seperti ini, batang sudah kuat, akar pun udah banyak, jadi siap untuk kita pindah tanam ke polybag yang lebih besar. Oke, untuk media tanamnya saya pakai media tanam tanah. Ada media tanam tanah, lalu sekam bakar, tanah kompos yang kita ambil dari sisa daun kering itu, dan juga daun pisang kering.
untuk perbandingan dari media tanam ini yang dipakai 1:1 aja. Alasan kenapa memilih kebun organik, tentu saja selain mudah dan efisien karena memanfaatkan limbah dapur saya sendiri, saya itu lebih ingin ikut berperan dalam ekosistem yang ada di kebun. Jadi tidak hanya saya menikmati hasil panen yang sehat, ekosistem lingkungan yang ada di kebun saya itu juga ikut sehat begitu. Jadi saya lebih memilih kebun organik. Sebenarnya karena berkebun itu adalah me time saya, jadi saya menikmati setiap prosesnya. Mulai dari semai benih, pemindahan tanaman, pembuatan pupuk, pesnap, itu tuh merupakan hal yang menyenangkan untuk saya sendiri gitu. Jadi melakukan berkebun itu tuh kayak healing buat saya gitu. Nah, sekarang kita sudah selesai pindah tanam ke polybag yang lebih besar. Setelah pindah tanam, kita istirahatkan bibit terong ini ke tempat yang lebih teduh. Salah satu kendala dari berkebun organik itu adalah kita harus rajin memberikan pestisida nabati ke tanaman kita. Kemarin itu saya tinggal mudik, jadi daun terong ini tidak saya beri pestisida nabati sehingga dimakanin kutu daun seperti ini dan kepik biasanya. Jadi bolong-bolong seperti ini. Kepik atau ladybug ya, itu suka banget makan daun terong. Tapi setelah kita aplikasikan pestisida nabati, daun berikutnya itu terjaga. Tuh, jadi kelihatan bedanya. Ini waktu saya tinggal mudik kemarin, pada bolong-bolong daunnya. Setelah saya pulang, saya kembali mengaplikasikan pestisida nabati, yang daun atas ini masih utuh, masih terjaga. Seperti itu. Nah, untuk perawatan di kebun saya, biasanya saya membuat pupuk organik cair sendiri yang memanfaatkan dari limbah dapur. Biasanya saya pakai rendaman air kulit pisang dan juga rendaman air kulit bawang. Kira-kira satu genggam kulit bawang untuk 1 liter air. Biasanya saya pakai rendaman air bawang untuk sayuran hijau dan sayur buah pada masa vegetatif. Cukup ya. Setelah itu kita tutup, jangan terlalu rapat dulu, kita kocok. Nah, kalau untuk pestisida nabati cukup diamkan 1 malam saja, besoknya bisa diaplikasikan ke daun atau tanaman yang terkena hama. Nah, kalau untuk kulit pisang itu juga sama. Kulit pisang pembuatannya tinggal kita potong kecil-kecil kulit pisangnya seperti ini. Saya tetap memilih kebun organik ya, karena tentunya lebih sehat untuk keluarga
Jadi saya rasa pilihan organik itu yang akan terus saya lakukan. Karena berkebun itu adalah me time saya, yang saya yakini dan saya rasakan di situ tuh ada proses healing, proses refreshing, stress release. Jadi pada saat saya memulai lagi peran saya sebagai ibu rumah tangga, pikiran-pikiran yang jenuh, pikiran-pikiran yang suntuk itu hilang. Sehingga saya bisa memulai lagi peran saya sebagai ibu rumah tangga itu dengan tenang, lebih rileks gitu kan. Konon katanya ibu yang bahagia akan membuat anggota keluarga lain juga ikut bahagia gitu. Lalu harapannya dengan lingkungan itu, langkah saya yang kecil dan sederhana ini ikut membantu melestarikan lingkungan agar lebih hijau, lebih asri, dan tentunya lebih sehat karena saya menggunakan organik dan alami.